Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak dosen Bapak Lutfi Maulana, hadirin hadirat rahimakumullah. Keluarga merupakan komponen utama dan yang paling utama dalam aspek kehidupan. Dengan keluarga kita dapat merasa aman, kita dapat mencurahkan semuanya yang kita rasakan kepada bapak, ibu, adik, kakak, dan semua yang ada dalam rumah kita. Keutuhan keluarga, keharmonisan keluarga dapat kita rasakan ketika kita bertakwa kepada Allah yang Maha Esa. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat An-Nisa ayat 1-3 yang menyebutkan bahwa ketakwaan kepada Allah adalah kunci kehidupan yang lebih baik dalam keluarga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaan wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya yakni Hawa dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabadalul khabitha bil-thayyib wa la ta'kulu
innahu kana hubban kabira. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk. Dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna ma malakat aymanukum dzalika adna Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Penafsiran Quran Surat An-Nisa ayat 1 menurut tafsir ringkas Kementerian Agama Republik Indonesia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa untuk meraih tujuan tersebut manusia perlu menjalin persatuan dan kesatuan serta menanamkan kasih sayang antar sesama. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dengan menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Mensyukuri karunia dan tidak menggusuri nikmatnya. Dialah Allah yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, yaitu Hawa, dari dirinya sendiri, yakni dari jenis yang sama dengan Adam. Dan keduanya pasangan Adam dan Hawa Allah memperkembangbiakan menjadi beberapa keturunan dari jenis laki-laki dan perempuan yang banyak. Kemudian mereka berpasang-pasangan sehingga berkembang menjadi beberapa suku yang berlainan warna kulit dan bahasa. Oleh karena itu, bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta pertolongan antara sesama dengan saling membantu, dan juga peliharalah hubungan kekeluargaan dengan tidak memutuskan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu, yaitu karena setiap tindakan dan perilaku kamu tidak ada yang samar sedikitpun dalam pandangan Allah. Menjalin persatuan dan menjaga ikatan kekeluargaan adalah dasar ketakwaan yang dapat mengantarkan manusia ke tingkat kesempurnaan. Selanjutnya penafsiran Quran Surat An-Nisa ayat kedua menurut tafsir Jalalain. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim, yaitu anak-anak yang tidak berbapak, jika sudah balik, dan janganlah kamu tukar yang baik dengan yang buruk, artinya yang halal
dengan hartamu. Sesungguhnya itu maksudnya memakan yang demikian itu adalah dosa atau kesalahan besar. Tatkala ayat ini turun, mereka berkeberatan untuk menjadi wali anak yatim. Kemudian di antara mereka ada orang yang selalu memiliki 10 atau 8 orang istri, sehingga ia tak sanggup berlaku adil di antara mereka. Selanjutnya penafsiran Quran surat An-Nisa ayat ketiga menurut tafsir Al-Muyassar atau Kementerian Agama Saudi Arabia. Dan jika kalian khawatir tidak bisa berbuat adil dalam memperlakukan anak-anak yatim dan perempuan yang berada di bawah tanggung jawab kalian dengan tidak memberikan kepada mereka mahar-mahar mereka seperti wanita lainnya, maka tinggalkanlah mereka dan nikahi wanita-wanita yang kalian sukai selain mereka, 2, 3, atau 4. Lalu apabila kalian khawatir tidak dapat berbuat adil di antara mereka, maka cukup kalian dengan satu saja atau dengan budak-budak perempuan yang kalian miliki. Hal itulah yang telah aku syariatkan bagi kalian terkait anak-anak yatim dan perempuan, dan menikahi dengan seorang wanita sampai 4 atau cukup menikahi seorang wanita saja. Hamba sahaya perempuan yang kalian miliki itu adalah lebih dekat untuk tidak berbuat curang atau melampaui batas. Seringkali ada anak yatim yang ditinggal mati oleh kedua orang tuanya, hak-hak mereka terabaikan. Maka dari itu ayat ini diturunkan untuk memesan kepada mereka yang berbuat sewenang-wenang kepada anak yatim untuk tidak
melakukan hal tersebut karena perbuatan tersebut merupakan dalam ayat ini disebutkan bahwa dosa besar. Nah, dari ayat kedua ini dapat dipetik pesan bahwasanya 3 pelajaran. Yang pertama, harta anak-anak yatim harus diserahkan kepada mereka meskipun mereka tidak tahu ataupun lupa. Yang kedua, anak-anak yatim juga pemilik harta, namun selagi mereka belum mencapai usia dewasa, mereka tidak berhak memegangnya. Yang ketiga, Islam menaruh perhatian kepada orang-orang tertindas dan anak-anak yang tidak memiliki pengasuh dalam masyarakat, membela mereka. Untuk penjelasan yang tafsir yang terakhir, yaitu yang ketiga, ayat ketiga ini membahas mengenai poligami. Nah, ayat ini melarang keras untuk kita yang tidak bisa berbuat adil kepada satu, dua, atau tiga. Jika kita tidak bisa berbuat adil, maka ayat poligami ini tidak berlaku. Maka kita harus tetap menikahi dengan satu perempuan saja. Nah, tetapi ayat ini berikan dengan anak gadis yatim yang selalu menjadi objek kesewenang-wenangan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berbicara mengenai mereka secara tersendiri dan terpisah serta melarang keras tindakan zalim terhadap mereka. Nah, dalam ayat 3 ini dapat dipetik pesan bahwasanya untuk memelihara kehormatan dan kemuliaan anak-anak gadis yatim dan menjaga segala bentuk penyalahgunaan harta dan kehormatan mereka, Islam menjadikan keadilan sebagai tolak ukur bagaimana bersikap dengan mereka. Untuk yang kedua, salah satu dari syarat memilih istri adalah cinta. Tidak boleh seseorang dikawinkan secara paksa. Untuk yang terakhir, ayat yang dapat dipetik pelajaran yang dapat dipetik dalam ayat tersebut bahwasanya bila muslimin menyalahgunakan poligami, bukan berarti poligami itu sendiri yang banyak yang buruk. Sebaliknya, masyarakat yang menggunakan poligami tapi harus diatur undang-undang yang jelas. Itu saja penjelasan dari saya mengenai tafsir Quran surat An-Nisa ayat 1-3. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ma aswabaka min hasanatin faminallah wa ma aswabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apabila ada kelebihan itu datangnya semata-mata dari Allah, dan apabila ada kekurangan itu datangnya dari kami pribadi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.